Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Asrarul Jima', tepatnya halaman 28. Ada tema baru, tema yang menarik, yaitu Al-Jima'u qad yufsidul ishqa wal hubba. Al-Jima'u berjima', melakukan al-jima' qad yufsidu terkadang merusak al-ishqa pada cinta wal hubba dan cinta. Waraat berpendapat ta'ifatun sekelompok ini sekelompok manusia punya pandangan wala yuhtaju biha, cuma menurut pengarang kitab ini wala yuhtaju biha, pendapat kelompok ini tidak bisa dijadikan hujjah. Annal jima'a, bahwasannya melakukan al-jima' yufsidu adalah merusak al-ishqa pada kecintaan wal hubba dan cinta, wa yubatiluhu, dan jima' membatalkan hu pada cinta, au yud'ifuhu, atau melemahkan pada cinta. Wa qalu, dan mereka berkata, innal jima'a, sesungguhnya melakukan jima' wal ghayatul lati tutlabu bil ishqi, adalah puncak yang dituntut bil ishqi dengan nama cinta. Famadamal asyiqu taliban, famadamal asyiku, selagi sosok pecinta taliban adalah menjadi sosok pencari, faishkuhu sabitun, maka kecintaannya akan menetap, akan melekat. Faidha wasala, jika ia sudah sampai, jika al-asyik atau pecinta ini sudah sampai ilal ghayati, pada puncak tadi, biqada'i watarihi, dengan memenuhi hajatnya, wastifraghi ladzatihi, dan mengosongkan kenikmatannya, menuangkan urusan hawa nafsunya tadi, menuangkan gairahnya, baradat hararatu talabihi, maka panasnya pencariannya itu menjadi dingin karena sudah nyampe. Wa tafiat, dan padam naru ishqihi, api cintanya. Jima' itu adalah puncak yang dicari oleh pecinta dengan cintanya. Selagi orang yang mencintai ini posisinya masih posisi mencari pada puncak tadi, maka kecintaannya sabit, melekat, menetap, selalu bersemangat, bergairah. Tapi kalau ia sudah sampai pada puncak itu, berarti berjima'. Dengan cara bagaimana? Memenuhi hajatnya, menuangkan maninya, ya tak? Kemudian menuangkan kenikmatannya, keenakannya. Apa yang terjadi? Baradat hararatu talabi, maka panasnya pencariannya itu menjadi dingin, ayem sudah, letroi sudah. Kemudian api cinta yang menggelora itu padam nazar. Kenapa? Sudah nyampe pada puncak tertinggi. Qalu, mereka berkata, wa hadza sya'nu kullu talibin li syai'in idza dhafara bihi. Ini juga sama dengan urusannya setiap orang yang mencari sesuatu. Idza dhafara bihi, jika ia sudah mendapatkannya. Nazar mencari lampu yang model apa gitu misalnya, semangat mencari karena pada posisi mencari. Kalau sudah dapat, hilang sudah gairahnya. Nah itu loh. Kamu sekarang pengen makan sate, cari di pasar sini nggak ada, pasar sana nggak ada. Akhirnya kamu menemukan di Kepanjen misalnya, sudah nyampe. Apa kemudian kamu semangat mencari sate? Enggak. Dalam urusan ini juga sama. Kadzam'an idza rawiya, kadzam'an seperti orang yang haus, idza rawiya ketika ia sudah minum. Orang yang haus dia mencari air, semangat ke sana kemari. Tapi kalau sudah minum selesai. Wal ja'i, seperti orang lapar, cari makanan malam-malam kelaparan, nu'man nazar, nemu nasi goreng, maka bagaimana? Idza syabi'a, ketika ia sudah kenyang, selesai sudah dengan urusan pencariannya.
Fala ma'na lit-talabi ba'da dhafr. Tidak ada artinya dengan pencarian kalau sudah didapatkan. Masihkah kamu akan mencarinya kalau kamu sudah mendapatkan? Nah, begitu. Wan nafsu mula'atun bihubbi ma muni'at minhu. Jiwa kita, jiwa manusia ini senang untuk mencintai sesuatu yang tercegah. Sesuatu yang terlarang itu senang. Itu manusia. Nu'man Nadhr melihat, mohon maaf ini, melihat auratnya cewek yang bukan istrinya, semangat. Coba lihat aurat istrinya, sudah tidak semangat. Ditanya, kenapa kamu kok nggak semangat kalau lihat aurat istrimu? Hafal sudah. Gitu loh. Kalau yang terlarang itu lah sama saja. Ya kalau samanya sama secara akal. Tapi kenapa kok selalu bergelora? Karena muniat itu tercegah dalam agama kita. Ya, asa nafsu kan begitu. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan dalam salah satu syair. Wa zadani kalafan fil hubbi an muni'at wa ahabbu syai'in ilal insani ma muni'a. Wazadani dan menambahni kepadaku kalafan, cinta. Apanya? Kecintaannya. Fil hubbi, dalam urusan cinta. An muni'at, ketika jiwaku, nafsuku ini tercegah. Semakin nafsuku ini tercegah, maka kecintaanku dalam cinta ini semakin meningkat. Wa ahabbu syai'in ilal insani, yang paling dicintai oleh manusia, mamuni'a, sesuatu yang dicegah. Semakin engkau terlarang untuk mendatanginya, nah biasanya kamu semakin senang itu untuk melanggar. Kama yuhka, sebagaimana dikisahkan, anna rajulan, ada seorang lelaki, kana yahjuru bin nisa'i, lelaki ini berzina dengan perempuan-perempuan. Ya, berzina ini bisa berzina dengan atas nama cinta atau atas nama uang. Beli, jajan lek pakai bahasa kita itu. Wa kana mutazawwijan, kabar buruknya lelaki ini menikah dong. Berarti dalam konteks keislaman ini sudah pelaku zina muhsan. Fa'alimat zaujatuhu, lalu istrinya tahu kalau suaminya berzina. Bidzalika, dengan perbuatannya. Kadang pergi ke tempat pelacuran suaminya ini. Fahtalat indaman yadhabu ilaiha lita'tiya lahu bin nisa. Fahtalat, lalu dia itu mengusahakan. Nah, bisa juga maknanya fahtalat, lalu dia melakukan apa ya, rekodoyo. Apa rekodoyo? Tipu muslihat. Melakukan trik begitu tuh. Indaman yadhabu ilaihi, indaman yadhabu ilaiha, dia melakukan trik, melakukan kesepakatan kepada germo yang didatangi oleh suaminya. Germo ini mucikari nato. Ngerti mucikari nato? Nah, ngerti nato ya. Mucikari itu adalah orang yang menawarkan ada produk, itu kan. Datang ke sponsornya lah. Mucikari ini adalah dia pihak yang menyiapkan perempuan-perempuan yang mau diperjualbelikan dalam urusan perzinahan ini, mucikari. Jadi istrinya ini datang ke mucikarinya, datang ke germonya. Wattafaqat ma'aha, dan ia punya kesepakatan dengan germo tadi, ala ayyatiha fi lailati kada, punya kesepakatan kalau suaminya akan datang pada malam ini, katanya mucikari. Oh nanti mbak, suami sampean itu mbak biasanya malam ini datang, dia datang ke sini. Wis.
Wa fil yaumil muhaddad, di hari yang sudah ditentukan tadi, ja'a ila baitid da'arah al-qawadah. Ternyata benar, suami itu datang ke mucikari tadi. Da'arah ini pelacur, kemudian maknanya al-qawadah ini mucikari. Ya mungkin mucikari ini kemungkinannya kan juga pelaku dulunya mungkin. Wes, setelah datang ke mucikari atau ke germonya tadi, akhirnya ia mendapatkan perempuan kan? Karena dia memang germo, penyedia. Akhirnya disiapkanlah perempuan tadi. Wa indama dakhala 'alal mar'ati, ketika sang suami itu tadi masuk ke perempuan yang sudah disiapkan oleh mucikari, fa idzan biha zaujatuhu, ternyata perempuan yang disiapkan oleh mucikari ini adalah istrinya sendiri. Ya karena sebelumnya kan istrinya ngomong, nanti kalau suami saya mesen saya ya, nah begitu loh. Yes. Ba'dama amkanathu min nafsiha, setelah perempuan yang itu adalah istrinya, cuma sang suami dalam kisah ini belum tahu kalau dia istrinya. Setelah perempuan tadi mempersilahkan kepada sang suami, kepada lelaki tadi, wa kanat satiratan liwajhiha, perempuan yang disiapkan germo, yang itu realitanya adalah istrinya, dia itu menggunakan penutup wajah. Falamma khalataha, setelah sang suami ini mencampurinya, berarti dijima, dilepokno, darabat biyadaiha fi lihyatihi wa syatamathu. Lalu perempuan tadi itu setelah digauli oleh suami ini, darabat biyadaiha fi lihyatihi, perempuan tadi memukul dengan menggunakan kedua tangannya, mukul wilayah jenggotnya, dipukul itu jenggot suami itu. Wa syatamathu, dan ia misuh. Apa misuh itu? Apa misuh? Betul? Misuh ya? Masuk misuh. Wa syatamathu, dan perempuan tadi itu misuh kepada suaminya. Lek pakai bahasa Jawa jancuk zaman mas, nah kira-kira gitu. Faqala laha, lalu sang suami itu berkata kepada perempuan tadi, tahu dia, kaget, ternyata perempuan yang digauli itu kok istrinya. Nah itu loh kan. Wis, apa yang dikatakan sang suami? La'anakillah illa tarakti, la'anakillah illa taraktini hatta aqdiya hajati minki. Semoga Allah Ta'ala ini melaknatmu, kamu ini terlaknat istriku. Ah gitu. La'anakillah, semoga Allah Ta'ala melaknatmu, kamu terlaknat istriku. Kamu ini meninggalkanku, membiarkanku sampai aku memenuhi hajatku. Kok kamu biarkan aku menjimakmu dalam kondisi ini? Ah gitu loh maksudnya. Fa wallahi ma ra'aitu abrada minki halala, sungguh demi Allah, saya tidak pernah melihat sesuatu yang halal yang lebih dingin darimu. Artinya maksudnya gimana ini? Ketika halal, ketika jima di rumah, itu istrinya itu tidak hot, dingin saja ketika dijima karena kondisinya halal di rumah. Nah, gitu. Jadi maksud dari kata fa wallahi, sungguh, ma ra'aitu abrada minki halala, saya tidak melihat perkara halal yang lebih dingin daripada kamu. Kamu ini kalau di rumah dijima dingin. Wala atyaba minki haraman, tapi saya juga tidak pernah melihat sesuatu yang haram yang lebih enak darimu. Nah, dalam kondisi itu kan akad transaksi perzinahan. Jadi ada makna di situ, perbuatan itu haram, kan berzina, wong dia beli kan begitu. Tapi dia memungkin tidak ada yang lebih enak darimu.
dari sekian perempuan, tapi kalau dalam modus haram ini kok kamu luar biasa. Nah, begitu. Jadi menurut suami, modus halal itu modus ketika dijima di rumah. Modus haram ya sekarang ini, karena saya menjima kamu, ini beli kepada germo, kepada mucikari. Ini padahal objek sama, Nador. Ini adalah menguatkan dari data yang disampaikan pengarang kitab. Ternyata kalau kondisi itu kondisinya haram, terlarang, tercegah, ini orang semangat gitu, senang. Bahkan dalam modus seperti ini objek sama, beda rasa menurut suami. Ya'ni ma ahlaki wa amta'aki fil haramil mamnu. Maksud dari perkataannya suami tadi, alangkah nikmatnya kamu sayang, ya toh? Alangkah enaknya fil haramil mamnu, dalam keharaman yang tercegah. Fahuwa marghubun fihi daiman, sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tercegah, ini memang selalu diinginkan oleh manusia. Jadi objek yang sama ini bisa merubah cara berpikirnya orang, bisa merubah sugestinya orang dalam urusan jima. Nah, begitu. Qalu wallahu a'lam bissawab.